Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman kelas 5 yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya semuanya? Insyaallah dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan materi di pertemuan 2 pekan lalu ya. Karena di pekan kemarin Bapak tidak mengisi materi karena satu dan lain hal, yaitu ada persiapan akreditasi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil untuk sekolah kita dengan hasil yang terbaik. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka buku paketnya ya. Buku paketnya dibuka sembari disimak materi yang Bapak sampaikan. Nah, kita mempelajari bab yang kedua, yaitu seputar Asmaul Husna. Tentu Asmaul Husna sudah tidak asing ya, karena di setiap semester kita mempelajari Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama baik atau sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jumlahnya berapa? Yaitu 99. Yang biasa setiap zikir Jumat, baik daring maupun luring, kita bacakan secara bersama-sama. Nah, itu jumlahnya 99. Namun yang akan kita pelajari khusus di kelas 5 semester 1 yaitu 2 saja, yaitu Al-Qawi dan Al-Qayyum. Nah, teman-teman bisa mengamati dari gambar ini, yang mana ada 2 orang pria yang terlihat keduanya sangat kuat ya, karena sebagai petarung tinju tentu mereka harus berlatih dengan kuat ya. Kemudian buatlah beberapa pertanyaan sesuai gambar di atas ya. Mungkin pertanyaannya seperti halnya yang mana sih yang kuat di antara kedua tersebut ya, pasti kan ada pemenang dan pasti ada yang nantinya kalah. Apakah setelah di antara mereka ada yang masih mampu berdiri ya, apakah salah satunya ada yang jatuh kemudian kalah dan yang masih berdiri dia menang. Nah, maka ini hanya sebuah ilustrasi dari kekuatan. Setiap kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kekuatan ini ada batasnya sebagai manusia. Kita masih muda, teman-teman masih muda, maka semangatnya, kekuatannya itu masih membara, ya, masih berapi-api, masih banyak. Namun ketika bertemu dengan orang-orang yang lansia, yang sudah tua, kekuatan mereka tentunya berkurang. Sehingga sudah siogianya sebagai seorang muslim yang baik, kita semua menggunakan kekuatan kita, kemampuan kita yang diberikan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang baik. Apa aja Pak hal-hal yang baik? Membantu orang ya, bergotong royong, hal-hal yang baik, tujuan yang baik. Kemudian untuk beribadah kepada Allah, maka kekuatan ini yang Allah berikan maka bisa kita gunakan ke arah yang lebih baik. Karena setiap tenaga dan usaha kita semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Oke, silakan dibuka halaman selanjutnya. Di sini teman-teman pernahkah mendengar kisah bagaimana tentang raksasa Jalut dengan Daud yang ketika itu masih usia sangat muda atau belia ya. Nah, Jalut ini adalah orang raksasa yang mana ia memimpin salah satu pasukan musuh ya. Namun sangat mudah dikalahkan oleh Daud ya. Oleh Daud, teman-teman bisa dilihat di videonya, nanti Bapak kirim ya, bagaimana kisah Jalut dan kisah Daud. Nah, Daud ini beliau masih belia, masih muda, namun bisa mengalahkan Jalut yang besar ya. Tentu kekuatan yang Jalut miliki ya, itu merupakan karunia dari Allah. Dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Daud ya, walaupun beliau masih muda namun bisa mengalahkannya, tentu itu juga merupakan kekuatan yang Allah berikan. Jadi semua kekuatan yang mereka punyai, yang mereka miliki adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna al-qawi ya, di sini makna al-qawi
Apa artinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat. Ya. Banyak orang kuat di muka bumi ini. Ya. Ada petinju, ada orang yang rajin fitness, ada lagi apa? Orang yang sering bekerja, mereka kuat-kuat, ya. Tapi kekuatan mereka terbatas. Kekuatan mereka ada masanya, ada masa berhentinya. Kapan, Pak? Ya nanti ketika beranjak ke usia-usia yang lanjut. Ya, tentu ketika kita sudah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, maka kekuatan kita juga akan semakin sedikit. Ya, sehingga karunia atau anugerah kekuatan yang Allah berikan kepada kita semua sudah seyogianya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua dengan level yang berbeda-beda, dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang level 1, ada yang kekuatannya level 2, level 3, maupun sampai level 10. Nah, sehingga sebaiknya kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada kita semua, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kekuatan kita yang Allah berikan malah untuk melakukan hal-hal maksiat, malah untuk melakukan hal-hal yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Ya, na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua terlindungi dan terjaga dari hal-hal yang demikian. Kemudian apa, Pak? Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha kuat. Ya, Allah maha kuat, Allah juga maha perkasa, Allah juga maha kuasa. Mengapa demikian? Ya, karena tentu kita sebagai makhluk tidak ada apa-apanya. Kita sebagai makhluk terus-menerus diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Ini saya nggak ngapa-ngapain, emang Allah ngasih rezeki. Teman-teman, kita bisa nafas. Ya, ini merupakan rezeki dari Allah. Ini merupakan tanda bahwasanya Allah maha kuat dan Allah maha perkasa. Kalau teman-teman mungkin sudah mengalami saudaranya atau tetangganya, itu tidak jarang ada orang yang mau menapas aja nih, mau mencari oksigen itu harus bayar. Ya, dalam sehari bisa habis ratusan ribu hanya untuk napas. Ya, namun kita bisa kapanpun kita menapas, dalam keadaan apapun kita bisa bernapas. Tentu ini merupakan rezeki dari Allah. Ini merupakan tanda kekuatan dari Allah. Ya, jika kita harus membayar, nauzubillah. Ya, tentu hal ini sangat besar bayarnya. Ketika kita harus membayar oksigen untuk bernafas, ya 24 jam itu nantinya sangat besar. Sehingga sudah seyogianya kita sebagai seorang muslim bersyukur atas nikmat yang Allah senantiasa berikan, atas rezeki yang masih Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, jadi hidung kita ini luar biasa. Ya, tentu ini semua merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat. Nah, adapun di bawah di sini ada ayat Al-Qur'an, Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Baik, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut terhadap hamba-hambanya. Ya, dia memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki atau yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih. Ya, dan dia maha kuat dan lagi maha perkasa. Jadi jelas ya di sini bahwasanya Allah terus-menerus memperhatikan rezeki-rezeki kita sebagai makhluknya, dan Allah yang mengendalikan ini semua. Tentu ini bukti bahwasanya Allah maha kuat. Kalau kita sebagai manusia, kita aja baru dikasih dua masalah kita udah kececer, kita udah bingung, kita udah pusing, kita udah menyerah. Namun Allah tidak ada kata menyerah, karena Allah senantiasa maha kuat. Oke, baik. Adapun di sini juga ada ya ayat Al-Qur'an di surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi rezeki Allah tidak akan ada habisnya, senantiasa ada dan senantiasa terus mengalir. Ya, sehingga seluruh makhluk yang Allah ciptakan maupun yang Allah hidupkan
Semuanya diberi makan oleh Allah. Semuanya senantiasa Allah beri minuman. Allah berikan pakaian. Sehingga kita sebagai makhluk dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak kita sebagai muslim atau sebagai manusia malah mengancam kepada Allah, malah menghina kepada Allah, sedangkan semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai seorang muslim sudah seyogianya bahwasanya meyakini bahwasanya kekuatan yang paling tinggi, kekuatan yang paling berkuasa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat Al-Qur'an di surah Al-Mujadalah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyul aziz. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Kuat. Jadi banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Beda dengan makhluk. Kalau ada makhluk yang sombong, makhluk yang merasa paling kuat, Allah gampang mengalahkan itu makhluk. Hanya dengan virus bisa. Seperti halnya sekarang, pandemi. Hanya dengan virus yang kecil, seluruh dunia kebingungan, seluruh dunia merasa cemas dalam keadaan ini. Itu bukti bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Hanya bisa dikalahkan dengan bakteri yang kecil, dengan virus yang kecil. Kita ini rame. Sehingga inilah bukti bahwasanya kita manusia sebagai makhluk yang lemah. Nah, adapun hikmah dari kita mempelajari Asmaul Husna Al-Qawi, yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sumber kekuatan. Jadi kekuatan utama itu dari Allah. Ada makhluk yang kuat, itu datangnya dari Allah. Ada orang yang tenaganya kuat, itu datangnya dari Allah. Jadi semuanya milik Allah. Adapun yang kedua, tentu memperkuat iman dan ketakwaan kita. Jadi kita lebih yakin bahwasanya tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih perkasa terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang muslim juga dituntut dan minta agar menjadi muslim yang kuat. Kuat apa, Pak? Baik kuat fisik maupun kuat akal. Kita belajar memperkuat akal kita, menambah wawasan kita, pemahaman kita, sehingga mengkokohkan pengetahuan kita. Itu salah satu cara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai makhluk agar menjadi muslim yang kuat. Begitupun dengan fisik kita. Yang terakhir yaitu melatih kita untuk memberi bantuan kepada orang yang lemah. Kita orang yang kuat, kalian orang yang kuat, maka gunakan kekuatan kita untuk hal-hal yang baik. Apa itu, Pak? Membantu orang yang lemah, membantu orang yang kesusahan. Ketika di jalan menghadapi orang-orang yang kesusahan, kita bantu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini teman-teman silakan untuk bisa dikerjakan latihan ini. Ayo berlatih. Ayo berlatih. Sepertinya kalau menjawab di buku paket itu susah ya. Silakan ditulis di buku catatan. Soalnya wajib ditulis, kemudian di jawaban. Boleh soalnya dulu sampai 5, tulis baru jawaban, boleh. Atau boleh diselang-seling. Soal, jawaban boleh juga. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.